Cek. Halo Liam. Oke, oke. Liam, eh, nanti setelah apa namanya Zoom, setelah selesai pembelajaran kelas ini, Kak boleh ngomong sama Liam di akhir sesi aja. Oke, berdua ya. Yang lain nggak diajak. Oh, saya lupa lagi kamera. Yang lain nggak diajak ya. Ada ini teman-teman. Ya, kakak mau apa konfirmasi sesuatu. Halo Helga, gimana kabarnya Helga? Halo Kak, sehat Kak, sehat. Sehat, beneran sehat? Lumayan lah, lumayan. Nggak futsal lagi Hel? Hmm, enggak sih Kak, Oh udah belum. minggu kemarin. Oh iya. Terus futsal Helga tiap minggu atau gimana futsal? Kenapa Kak? Futsalnya tiap minggu atau eh, tidak terjadwal gitu, atau terjadwal? Udah terjadwal sih Kak. Soalnya nyari lawannya Oh, kadang-kadang oh, dapatnya. oh, loh, bukannya setiap, oh kalau Kak dulu ya timnya itu kan Sims ya, nggak pernah ikut. Itu kita saat ke situ, ya saat ke, maksudnya ke sana lapangannya, buat nyewanya. Dari situ kita dapat, bukannya gitu ya? Oh, ya, ya kadang gitu bisa sih Kak. Tapi ya kadang nggak mau gitu. Oh, berarti kalian jago dong ya, nyari lawan. Ya mungkin lah Kak, mungkin. Mungkin ya, merendah game mungkin ya. Oke teman-teman, thank you Rafif. Ini kakak manggilnya sekarang yang yang ya Helga sama Felix. Saya ingin share screen, kalian dapat poinnya, dan nanti saya coba periksa yang hadir malam ini, apa namanya, apakah sudah kalian bertanya. Felix, Felix, ya ada yang datang. Halo, kayaknya nih Halim deh. Halo Halim, vlog sebentar Kak. Oke, oke. Silakan. Halo, ini Halim. Ya benar Halim berarti ya. Halo Halim, gimana kabarnya? Sehat Kak. Sehat? Udah, sekolahnya udah sibuk banget, Lim? Belum Kak. Belum? Kalau Pelangi gimana Pelangi? Sehat Kak. Sehat? Loh, kok suaranya kayak tidak sehat tadi lagi? Enggak bangun tidur. Oh, bad ya. Kakak minta maaf ya, mengganggu tidur kalian. Oke, teman-teman. Jadi saya mau bilang ke kalian semua di sini, ya, untuk minggu ini, pertemuan kita ini akhir dari pembelajaran teori. Ya, jadi kayak apa ya? Ya, kedepannya kita sudah mengulik, mulai minggu depan maksudnya ya, kita sudah mengulik tentang game, seterusnya game. Dan ya bukan hanya game ya, kalian nanti membuat aplikasi juga ya di modul.
Saya ingin bilang bahwa eh, apa ya? Kalau kalian baru mengenal pemrograman, itu wajar kalau kalian tidak langsung mengerti. Itu ya sekali pertemuan. Maksud saya adalah ya jangan merasa putus asa gitu ya kalau kalian tertinggalnya jauh ataupun kalau kalian belum mengerti sampai detik ini, belum merasa dapat apa-apa. No, ya program bukan tentang itu. Programming, programming itu tentang kalian konsisten aja. Ya, kayaknya hampir hampir semua bidang keilmuan ya. Matematika itu susah banget teman-teman. Kimia susah banget di kuliah itu udah levelnya itu beda. Fisika apalagi. Tapi kalau kalian bisa bertahan dan terus berusaha, saya pikir kalian akan tembus nanti ya. Maksudnya itu berhasil gitu. Jadi malam ini saya akan membahas tentang eh, part terakhir ya terkait keilmuan atau dalam Python ya atau ya bahasanya teori lah. Setelahnya itu kalian akan banyak banget praktik dan mungkin apa ya, ya pokoknya lebih challenging lah gitu yang akan kalian hadapi. Gitu ya. Oke, so saya bisa mulai. Saya langsung mulai ya. Jadi hari ini terakhir kita akan belajar tentang warisan. Aduh, salah. Bentar, guys. Guys, ya. Oke, hari ini teman-teman kalian akan belajar tentang warisan. Nah, jadi di dalam programming ada istilah warisan, teman-teman. Nah, ini merupakan subtopik dari OOP. Suara saya jelas, teman-teman? Halo? Jelas, Kak. Nggak, nggak ada noise atau gimana? Ya. Soalnya nggak tahu, laptop saya kayaknya terlalu ini. Ada noise? Gimana? Kependam sedikit. Kependam. Kalau begini, cek, 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 cek. Hmm. Gimana, Helga? Ya, Aman? Kenapa? Udah mendingan? Oke. Berarti saya begini ya. Mikrofon saya yang ini juga nggak bisa, bahkan lebih buruk. Jadi saya kayaknya masalahnya dari laptopnya, bukan dari mikrofonnya, headphone-nya. Oke, jadi salah satu subtopik dari OOP itu teman-teman, ada namanya inheritance atau istilah bahasa Indonesia yang kerennya itu adalah warisan, ya, warisan. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang kelas. Nah, sekarang kalian akan belajar tentang warisan. Nah, kalau kita berbicara tentang warisan, yang terbersit di benak kalian apa, teman-teman? Pelangi kalau berbicara tentang warisan yang terbersit apa? Oke, oke. Wah, oke. Ya itu betul ya. Harta gono gini lah gitu ya, harta benda gitu ya, diwariskan. Iya, betul sekali teman-teman. Jadi konsep warisan di dalam apa namanya programming itu hampir sama nanti. Kalian akan mewarisi sesuatu dari sesuatu gitu. Itu konsep dasarnya. Nah, di dalam diskusi terakhir kita kemarin, kita sudah membuat game ini, Knight and Dragon. Nah, sekarang kita coba ya, kita coba melakukan sesuatu yang sangat seru, ya. Apa itu, Kak? Nah, jadi tujuan hari ini adalah mana dia? Ini ya. Jadi tujuan hari ini adalah mempelajari dan melatih
keturunan kelas. Nah, atau biasanya disebut sebagai kelas warisan. Kenapa dinamakan kelas warisan? Nanti kita pelajari. Kemudian kita akan belajar apa itu superkelas, kemudian apa itu kelas warisan itu sendiri ya. Kemudian kita buat kelas keturunan atau kelas turunannya. Kemudian dalam game yang terakhir kemarin kita coba implementasikan kelas warisan tersebut. Oke? Nah, ini part terakhir pembahasan teori, teman-teman. Ya. Oke, langsung saja kita mulai. Saya ingin mengingatkan kembali apa itu kelas ya. Jadi apa itu kelas? Kelas, ingat, ini adalah template umum untuk membuat suatu objek. Ya, bebas, jangan terpengaruh oleh suatu definisi yang formal yang ada di PPT. Kalian kalau paham apa isinya boleh. Kalau kalian bilang, oh kelas itu terdiri dari konstruktor, properti, dan metode. Itu udah benar. Itu udah benar. Jangan terpengaruh. Cuman bahasa kerennya memang template umum aja gitu untuk suatu objek. Oke? Kemudian apa itu instance kelas atau instansi? Ini adalah objek atau variabel yang isinya itu nanti kelas. Oke? Jadi nanti ada istilah, oh saya punya instansi ini. Cuman agak jarang sih ya kalau di Indonesia, lebih sering dibilang objek sih kalau di Indonesia ya teman-teman ya, bukan instansi. Itu kelas sama instant kelas. Contohnya ini, kelasnya adalah kerangka template umum suatu mobil. Ya udah, objeknya adalah yang udah jadi gitu. Oke? Itu teman-teman. Nah, sekarang bagaimana kita membuat instance kelas? Ya, ini mudah saja. Kalian tinggal buat nama variabel yang kalian inginkan. Kemudian isinya yang jelas, isinya haruslah suatu kelas. Nah, kemudian ada istilah konstruktor kelas. Apa itu konstruktor kelas? Itu adalah, ya bisa dibilang apa ya? Eh, Cetak biru mungkin, atau sesuatu yang harus ada ketika kita membuat suatu kelas. Ingat, suatu kelas, bukan kelas turunan. Kita belum berbicara tentang kelas turunan. Nah, konstruktor ini bentuknya gimana? Yang ini, teman-teman ya. Kalian bisa lihat di sini kelas, ini harusnya kelas ya, kelas. Kemudian nama kelasnya. Nah, kemudian nanti di sini ada def spasi double underscore init. Inilah yang disebut konstruktor atau pembentuk kelasnya. Kemudian di dalam kelas ini sendiri, di dalam kelas ini sendiri ada istilah yang dikenal sebagai properti. Oke, teman-teman? Properti. Yang mana properti ini apa? Properti ini ibarat ya apa ya? Karakteristik atau sesuatu yang ada di dalam kelas yang nilainya adalah data. Ya, jadi nanti misalnya kalian punya mobil itu nanti ada roda, kemudian ada apa namanya? Apalagi yang ada di mobil, guys? Tempat duduknya, kemudian AC dan lain sebagainya. Itu namanya properti peralatan itu semua. Nah, kemudian setelah properti ada namanya metode. Metode ini apa? Sesuatu fungsi ya yang kita pakai untuk memanfaatkan properti atau ya apa ya? Misalnya di dalam mobil metode untuk memutar spion gitu. Pokoknya ada properti yang dimanfaatkan di dalam kelas apa? Fungsi ini, di dalam metode ini. Nah, sekarang kita berbicara warisan. Apa sebenarnya warisan itu? Nah, jadi teman-teman, warisan adalah suatu kelas juga. Suatu kelas yang mewarisi semua ataupun sebagian dari kelas parent-nya. Nah, di situ kuncinya. Dia mewarisi sesuatu. Nah, kalau kita perhatikan kelas, itu kan terdiri dari konstruktor, properti, dan metode. Nah, konstruktornya ini bukan diwarisi ya, kalau konstruktor itu adalah pembentuk kelas orang tuanya. Yang diwariskan adalah properti sama metode. Nah, jadi kalau kalian misalnya mendengar istilah warisan, maka kalian tentu saja memiliki semuanya. Gitu ya. Dan contoh yang paling real menurut kakak adalah orang tua adalah kelas utama. Anak itu adalah
kelas warisan. Itu. Nah, kenapa saya bisa menyebut anak itu adalah kelas warisan? Nanti di dalam suatu warisan, kita dapat menambahkan suatu properti atau metode baru. Dan ini yang membuat bahwa biasanya orang tua itu ingin anaknya lebih hebat. Gitu teman-teman ya. Nah, di kelas warisan juga, hal ini kayak berarti gini, kelas pewaris itu sudah pasti mewarisi kemampuan orang tuanya, tetapi dia bisa saja mempunyai kemampuan yang baru. Bisa juga enggak, ya, bisa juga enggak. Tapi kebanyakan yes, dia punya sesuatu hal yang baru, baik dari sisi properti ataupun metode. Itu ya. Jadi itu kelas warisan. Nah, kenapa kita memerlukan kelas warisan? Terkadang nanti kita membuat tidak hanya satu kelas. Terkadang kita membuat banyak kelas yang mana kelas utamanya itu satu, sehingga kita perlu menurunkannya, gitu. Atau perlu mewarisi semua properti dan metode yang ada di kelas warisan. Dan misalnya saya ingin membuat untuk mekanisme ini, saya buat kelas ini, tapi dia tetap mewarisi semua properti dari kelas parent. Begitu teman-teman. Jadi itu warisan. Kelas yang mentransfer semua keterampilan atau tidak semua, ya tergantung kita maunya. Nah, gimana cara untuk mentransfer semua keterampilannya atau sebagiannya? Nah, disinilah nanti kita berkenalan dengan keyword super. Oke? Nah, pertama saya ingin menunjukkan gimana cara membuat kelas warisan ini dulu sebelum berbicara super. Jadi nanti, misalnya saya punya kelas di sini. Kalian lihat tulisan tangan saya, class parent. Lihat teman-teman, lihat ya. Lihat Kak. Oke, di sini saya buat konstruktornya dan ini, kemudian misalnya sel, kemudian nama, kemudian apa? Alamat. Let's say demikian lah ya. Salah. Alamat. Kemudian teman-teman, kemudian ini saya aktifkan self dot nama sama dengan nama, kemudian self dot alamat sama dengan alamat. Jadi, nah sekarang saya punya metode di sini, dep apa ya, identitas. Nah, di sini sel. Kemudian di sini nanti identitasnya dia akan print sel dot nama, koma sel dot alamat. Misalnya demikian. Nah, sekarang gimana cara kita membuat suatu kelas warisan, teman-teman? Caranya sederhana, ya. Pertama, kalian tinggal buat kelas biasa. Aduh, jangan lupa geser lagi, Jess. Ya, pokoknya inilah ya kelasnya. Saya bisa tulis lagi. Nah, cara membuat kelas warisan, kelas misalnya child. Nah, caranya begini, ini nama kelas warisnya. Di dalam kurung ini, kalian harus isi dengan nama kelas yang diwarisi, yaitu kelas parent. Nah, artinya apa? Artinya, kalau kalian membuat kelas, itu bisa jadi keturunan dari kelas yang lain. Dan keturunan dari kelas yang lain itu bukan hanya satu dua kelas, tapi bisa banyak kelas gitu. Ya udah, kalau kalian buat ini sekarang, oke, fix kalian sudah jadi template sebagai, oh ini adalah kelas pewaris. Nah sekarang kalian kalau mau membuat properti yang baru, kalian harus buat konstruktor lagi, kemudian cell, kemudian misalnya apa? Sama ya, nama, alamat, kemudian misalnya apa? Pendidikan misalnya. Oke, pendidikan. Sedemikian. Aduh, saya nggak bisa ini lagi. Oke, gini aja. Kemudian setelah pendidikan, nah baru nih super. Ada dua metode teman-teman. Pertama, kalian dapat menggunakan kata super, yang mana super ini secara otomatis akan mewarisi semua hal yang ada di kelas parent, baik itu dari properti ataupun metodenya. Gini doang kalau cara super. Cara yang kedua adalah kalian dapat langsung menggunakan nama kelasnya. Nama kelas parentnya yaitu parent, kemudian dot double underscore init, tapi
kalian harus naruh sel. Bedanya sekarang apa, Kak? Nah, ini kalian sudah mewarisi ya, mewarisi properti sama apa namanya metode. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah super lebih sering dipakai karena sifatnya dinamis, teman-teman. Dinamis maksudnya gimana, Kak? Dinamis maksudnya ketika terjadi sesuatu hal di kelas parent, misalnya kalian ingin merombak apa propertinya atau metodenya, dia akan secara otomatis mewarisi atau menurunkan kemampuan itu ke kelas child-nya. Gitu. Itu super. Nah, kalau parent dia tidak sedinamis itu, tetapi mereka punya kegunaan di tempat masing-masing gitu. Jadi saya nggak bisa bilang gitu, Kak nggak bisa bilang bahwa super lebih lebih efektif, no, atau parent lebih efektif, no. Mereka punya keunggulan masing-masing, makanya diciptakan gitu. Cuman lebih sering menggunakan super gitu. Kemudian setelah ini selesai, kalian dapat menambahkan metode baru untuk anaknya, misalnya apa gelar dan sebagainya, gitu ya. Gitu guys ya, bla 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 gitu. Oke, paham sampai di sini teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Kak. Belum ada. Rio gimana? Ini itu konsep dasar dari, silakan Felix. Itu konsep dasar dari kelas turunan ya teman. Oke, saya lupa lagi. Silakan Felix. Aduh, mana yang kosong nih guys? Aduh, semuanya terisi tulisan lagi. Aduh, ya udah deh saya hapus saja teman-teman. Ayo Felix, kenapa? Oke. Apakah nama superkelas yang dimasukkan kelas child? Oh, enggak bisa lebih ya, enggak bisa lebih. Maksudnya itu parentnya itu bisa bisa lebih dari satu gitu maksudnya Felix. Oh, enggak bisa, enggak. Konsepnya nanti dia malah bingung ya dan agak aneh sih ya kalau kalau kayak maksudnya kalau nanti misalnya kelas child itu dia turunan dari kelas ini apa namanya kalau dua kelas agak agak gimana gitu ya. Cuman kita kayak bisa membuatnya menjadi sesuatu hal yang apa ya bahasanya. eh Ya buat dia jadi child satu, child dua aja gitu. Cuman dia nggak misalnya pairnya itu ada dua nanti ya, atau ada tiga. Berarti ya satu-satu gitu. Jadi eh setahu kakak ya belum bisa untuk langsung semuanya diturunkan gitu. Semua maksudnya satu 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 kelas warisan tuh dari banyak kelas gitu. Oke, bagus pertanyaannya ya. Ada lagi? Liam, Halim, maybe? Pelangi? Silakan, silakan. Ya, saya senang kalau kalian bertanya, guys. Berarti saya nggak sendiri gitu ternyata. Oke, silakan. Oke, ini dia. Bagaimana contoh? Oh, ini nanti ya, nanti. Ini setelah yang ini nih kakak akan jelasin ya. Jadi sekarang gimana cara menerapkan kelas ini di dalam proyek? Nah, ini dia. Kemarin kita sudah membuat kelas hero ya. Nah, kelas hero itu objeknya kan ada banyak ya kemarin. Ada tiga sih. Dragon, hero, sama enemy. Nah, sekarang dari kelas hero ini kita disuruh membuat kelas turunan. Ya, kelas turunan nanti tugasnya begitu. Turunan namanya warrior. Kemudian kalian bebas mungkin nanti mau membuat turunan yang lain lagi. Ya, turunan dari hero mungkin ya. Lagi ya.
Dan yang harus kalian ketahui, kalau kalian menaruh di dalam kurungnya itu nanti adalah nama kelasnya, berarti itu adalah parentnya ya teman-teman. Misalnya nanti kalian mau membuat kelas bukan kelas warrior tapi enemy. Dan enemy ini ternyata kalian naruh di dalam kurungnya warrior. Berarti dia bukan turunan dari hero teman-teman. Dia turunan dari warrior. Gitu ya konsepnya. Nah ini seperti yang kalian lihat di sini. Ini menandakan bahwa oke dia punya properti yang sama. Kemudian dia punya properti yang, metode yang sama juga. Nah, tetapi ada metode yang dapat kita tambahkan di dalam kelas warrior. Gitu ya, teman-teman. Yang jelas di kelas warrior ini, kalian tidak perlu menulis ini maksudnya. Karena ini udah bawaan dari kelas utamanya gitu. Kelas pair-nya. Oke? Nah, kemudian kalian dapat menambahkan properti yang lain juga ya. Tapi di sini contohnya metode ya. Gitu, teman-teman. Ya. Nah, sekarang gimana caranya untuk yang apa lanjutnya? Oke, saya punya kelas di sini, namanya kelas hero. Kemudian konstruktor kelasnya dep double underscore init cell name health armor cell dot name dan armor begini. Kemudian print info. Nah, ini adalah super kelasnya teman-teman. Ya. Nah, sekarang kalian saat membuat kelas pewarisnya, ya, bebas ya namanya. Tulisannya warrior. Hero. Nah, di sini kalian tidak melihat depth double underscore init kan? Padahal tadi kakak bilang kelas itu terdiri dari konstruktor. Tapi kok nggak ada konstruktornya? Nah, itu keistimewaan kelas warisan. Ya, jadi kelas warisan kalau nggak ada properti baru yang ingin ditambahkan, kalau nggak ada properti baru yang ingin ditambahkan, maka dia nggak akan error gitu. Dia tetap dibaca sebagai kelas. Makanya di sini kelas warrior ini dia ditambahkan properti baru namanya hello sama dan metode menyerang, menyapa sama menyerang gitu. Nggak ada nih kalian lihat konstruktornya nggak seperti ini nih. Kenapa? Karena properti yang digunakan sama gitu ya. Jadi dia nggak memerlukan properti yang lain. Boleh, boleh gitu ya. Itu uniknya kelas warisan. Jadi dia mulai melanjutkan lah ya, bukan mulai gitu. Oke? Oke. Nah, kemudian untuk nanti kalian memanggil metodenya, jangan ragu untuk memanggil metodenya ya. Jadi misalnya nih, saya punya objek namanya knight. Oke? Knight gitu ya. Kemudian dia adalah apa namanya? Instansi dari kelas warrior. Nah, kemudian ada namanya di sini Henry sama 150. Nah, jadi metode ini, objek ini dapat menggunakan metodenya sendiri. Dan jangan lupa kalau kalian mau memanggil metode dari kelas parent-nya juga nggak apa-apa teman-teman, dia nggak akan error. Ini kan metode dari dia sendiri nih, punya dia sendiri ya, hello sama attack ya. Nah, nanti kalau kalian ingin memanggil dari kelas di sini, itu nggak akan error. Misalnya night.print info, dia nggak akan error. Ya, dia akan ya udah, oh ini bawaan dari kelas parent saya gitu. Gitu, teman-teman. Oke? Paham? Felix? Rio? Ini contohnya ya. Ini eh, apa namanya? Kita belum berbicara apa proyeknya kan. Tapi gini sih proyeknya ya. Jadi nggak bukan sesuatu hal yang lain. Nah, sekarang kalau kalian nggak ada pertanyaan, ini tugasnya buat kelas turunan warrior dan dragon. Persis banget ya. Kemudian buat contoh kelas atau objek maksudnya ini ya, satria dan naga, cetak informasi tentang mereka. Buat serangan satria pada naga, lalu membuat serangan kembali naga dan satria. Saya langsung contohkan, aduh saya belum buka. Saya stop share dulu. Ada info yang tidak boleh kalian lihat sejauh ini. Oke, OOP lesson 3 ya. Oke, ini lumayan banyak teman-teman. Jadi nanti kalian boleh copy aja ya. Cuman saya sangat sarankan untuk review gitu. Kalian lihat codingan saya? Lihat guys.
Ya, ya. Oke. Nah, sekarang tugasnya itu kan buat kelas turunan warrior dan dragon. Oke, kita buat dulu ayo. Pertama, nanti kalian copy aja kelas dragon yang kemarin, hero yang kemarin, ya. Ya udah, kelas hero kemarin isinya ini, kemudian ini tambahan doang mah yang ini guys, ya. Jadi kalian nggak perlu tambahin juga nggak apa-apa. Kemarin saya contohin ini ya. Oke, kelas hero, ya sama dengan dia punya nama health, armor, power. Kemudian print info, self, check alive. Nah, ini metode baru ya, periksa apakah tokohnya masih hidup. Nah, gitu ya. Ya udah, dia akan bilang nanti kalau life-nya lebih dari nol, return true. Kalau enggak, false. Kemudian ada metode menyerang. Ya, strike. Strike-nya ini untuk semua instansi ya, objek nanti. Dia punya kemampuan seperti ini. Makanya ditambahkan di sini parameter enemy. Ingat, self ini adalah sesuatu hal, oh dia ini milik kelas. Parameter asli dari metode ini adalah yang ini, teman-teman. Cuman ini karena dia di dalam kelas harus ada kata ini ya. Jadi maksudnya nanti saat dipanggil misalnya di sini strike, mana dia strike? Loh, mana strike itu, guys? Nah, ini nih. Oke, agak nggak kelihatan. Saya buat dia begini mungkin kalian lihat. Nah, strike di sini ada isinya satu. Padahal parameter di sini dua nih, ya. Parameter di sini ada dua nih, self sama enemy. Nah, ingat bahwa self ini karena dia ya warnanya udah beda gini, tapi bukan gitu sih ya teorinya. Pokoknya self ini kalau ada kata self, dia itu milik kelas artinya, ya. Jadi ini bukan parameter. Nanti kalau saat dipanggil metode ini harus ada dua parameter. No, parameter yang aslinya itu yang ini. Nah, ini dia logikanya kita mainkan di sini. Enemy.armor nanti apa namanya? Armor dari enemy kalau terjadi penyerangan gini dikurangi dengan power dari siapa yang menyerang gitu. Oke? Kemudian seperti yang kalian lihat, oh, a- apa Felix yang dilihat kakak baru lihat tadi. Lihat apa Felix? Kakak baru lihat chatnya. Oh, belum kelihatan kah screen kakak, guys? Sudah, Kak. Oh, sudah ya. Felix aman? Oke. Nah, ini dia teman-teman. Ini udah selesai ya terkait kelas hero-nya itu nanti kalian mau menambahkan metode lagi selain ini boleh ya. Misalnya kalian mau menambahkan apalah gitu ya di pair-nya atau nanti ya sebagai hal dasar gitu. Nah, sekarang kita disuruh membuat ops metodologisnya apa? Buat kelas turunan warrior dan dragon. Oke, kita buat sekarang. Ini dia guys. Jadi kelas namanya warrior atau bebas lah ya. Intinya kita buat kelas 2 yang isinya sama sebenarnya nih. Hello, metodenya sama gitu. Dan attack gitu. Jadi nanti kalian boleh membuatnya warrior and dragon. Tapi agak aneh sih ya. Agak aneh. Nah, boleh seperti ini ya nama kelasnya. Tapi agak aneh, jadi kalian nanti tinggal copy aja sebenarnya. Copy, nama kelasnya beda. Nah, kenapa perlu dua hal? Nanti saat membuat objeknya itu supaya ya agak agak realistis lah sedikit gitu ya. Sedikit tapi ya. Oke? Oke guys? Nah, ya udah kalian tinggal buat kelas warrior, turunan dari hero. Dia nggak punya properti baru, kita langsung saja buat metode baru untuk dia. Dep hero self if self.new, jangan lupa. Saya mematikan ini ya. If self.new, saya menambahkan metode lain, tapi kayaknya saya hapus deh. If self.new, kalau ini benar, maka print pahlawan baru, seorang prajurit yang terampil muncul dari kedalaman hutan. Nah, yaitu misalnya gitu ya, namanya nanti. Kemudian self.new-nya
false. Kemudian kalau dia false ininya, maka bela diri self.name muncul lagi. Misalnya namanya nanti di sini Tristan ya, kemarin kakak mencontohkan di kelas sebelah. Ya udah, nanti dia akan bilang bela diri Tristan muncul lagi gitu. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian setiap kelas ini punya metode attack. Ya udah, nanti kita attack-nya itu parameter tertentu. Nggak harus enemy. Kalian bisa bilang lawan di sini ya supaya lebih apa namanya? Realistis. Tapi nggak apa-apa enemy juga ya. Oke, print self.name misalnya Tristan atau di sini kita pakai contoh Halim. Halim tanpa rasa takut menerkam enemy-nya. Enemy-nya misalnya Helga gitu ya. Atau lawannya Helga. Tanpa rasa takut menerkam contoh aja nih ya, Helga gitu. Kemudian hasil pertarungan untuk Halim self.print info. Nah, infonya ini tidak ada di sini guys, tidak ada di apa metode kelas turunannya, tapi adanya di sini. Nanti dia bilang tingkat kesehatan Halim itu ya kesehatannya, kemudian armornya armor. Kemudian hasil pertarungan untuk Helga, ya Helga juga di print informasinya. Gitu guys ya. Oke, kemudian kelas Dragon hampir sama teman-teman. Jadi kalian tinggal kopas, nggak ada bedanya, yang beda cuma namanya aja. Udah ya, ini udah kejawab. Ini udah kejawab ya. Kita taruh di sini aja. Ini udah kejawab yang dua ini. Sekarang buat dua contoh kelas Satria dan Naga untuk mencetak informasi tentang mereka. Nah, itu maksudnya begini guys. Kalian tinggal nanti ini kemarin saya contohkan. Nah, udah jadi gini, teman-teman. Satria, kalian buat bilang hero maybe. Hero, kemudian naganya dragon. Naga gitu ya. Nah, ini udah jadi. Ya, instansinya udah jadi. Nah, sekarang di perintahnya bilang program apa namanya? Serangan pada naga lalu membuat serangan kembali. Nah, ini nanti kita bisa memakai while loop, cuman versi sederhananya saya akan tunjukkan. Buat dua ini dulu ya, kita selesaikan. Satria dan Naga dan cetak informasi tentang mereka. Ya udah, nanti kalian tinggal ini kita ke bawahin dulu supaya kalian tidak kaget melihatnya. Saya contohin dulu. Ini nanti di part 2 ya. Di part 2 kita udah pakai loop, guys. Ya. Nah, caranya gimana? Ya udah, hero.printinfo itu ya. Kemudian apakah ada parameternya? Tinggal kalian cek ya supaya nggak error. Oh, nggak ada ternyata ya. Kemudian maybe kalian mau setelah muncul nanti apa namanya informasi tentang hero-nya, kalian mau berhenti sejenak, eh import everything. Ya udah kalian tinggal mati gini guys, sleep 3 detik misalnya gitu. Nah kemudian baru naga dot print info. It's salah info gitu ya. Nah, udah seperti ini. Ini yang kedua ya. Saya tambahkan ya. Oke, part satu, tugas satu. Oke, ini guys ya. Dan part satu tugas 2 ini udah selesai. Nanti apa yang terjadi saat kalian print? Cara, nah gitu. Oh, ada yang belum saya komen kayaknya. Nah, ini dia teman-teman. Jadi apa namanya? Print info di sini dia bilang tingkat kesehatan self.health atau kalian buat aja juga ya. Kalau kalian mau di infonya ini kalian apa namanya? eh hello disapa dulu mungkin ya. Hero.hello, kemudian apa di sini? Oh, nggak ada isinya. Dan di sleep 2 detik maybe. Ctrl C. Nah, kemudian naga.hello juga di sleep 3 detik. Nah,
Apa yang akan terjadi? Hmm, nah deh, ini aja. Pahlawan baru seorang prajurit. Oh, kita ganti namanya. Misalnya di sini Halim. Kemudian di sini misalnya Helga atau Rio aja deh. Naganya Rio ya. Pahlawan baru seorang prajurit yang terampil muncul dari dalam kehutanan yaitu Halim. Tingkat kesehatan dan harunya begini. Selip 3 detik lagi. Pahlawan baru Naga Ganas. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, udah sampai di situ, udah selesai tugas duanya. Sekarang part satu, tugas 3. Apa? Tugas tiganya itu apa? Kita disuruh untuk melakukan tolong program serangan pada naga lalu sebaliknya. Nah, di sini kalian dapat apa menggunakan apa ya? Loop sederhana ya. Jadi nanti kalian bisa bilang angka gitu. Angkanya random kalau kalian mau secara otomatis nih ya. Random dari 1 hingga 2 gitu ya. Kemudian kalian bilang nih if angka sama dengan 1 boleh seperti ini ya atau ini contoh pertama doang ya. If angkanya sama dengan 1 maka hero-nya yang akan menyerang duluan ya. Jadi kalian buat dia dalam list mungkin supaya lebih mudah. Misalnya eh, apa namanya data atau janganlah penyerangan maybe sama dengan itu ya. Kemudian terdiri dari hero, koma, naga. Nah, itu ya. Kalau angkanya 1, kita biarkan biarkan apa namanya? Ini hero menyerang naga. Artinya apa? Kalian tinggal nanti bilang hero atau ini sebenarnya bisa bisa gini ya. Penyerangan nol dot attack metode attack gitu ya. Metode attack ya udah naga ya. Gini teman-teman. Atau kalian bisa bilang penyerangan 1 ya indeksnya. Eh ya udah deh saya buat gini aja deh supaya nggak bingung ya. Kalau sampai 1 supaya sama-sama gitu. Kalau nya 0 gitu. Nah kemudian else-nya angka else-nya adalah ya udah ini terbalik teman-teman. Kontrol C, Ctrl V. Nah itu 1 ke 0. Nah kemudian kalau kalian ingin menaruhnya supaya terus berjalan nanti kalian dapat menaruhnya dalam loop. While misalnya while true ya atau kalian kayak ingin misalnya melihatnya saling serang menyerang gitu ya while true maka tolong yang tadi copy paste yang di dalam sini while true control V penyerangan. Nah ini yang dilakukan dia akan mengacak angka dari 0 sampai 1. Kemudian kalau yang terpilih 0 ini yang akan terjadi. Kemudian ini selamanya akan terjadi penyerangan. Jadi nanti untuk menghentikan ini mungkin kalian bisa bilang nanti eh, apa namanya? Apa apa ya? If gitu ya. If ini check wipe ini if lagi if apa ya? Penyerangan 1 dot check alive gitu ya. Artinya kalau benar dia sudah masih ini maka ya udah ini gamenya aja lah kita buat di dalam game atau running sama dengan true. Maka buat dia runningnya ya udah tidak berubah ya. Jadi nanti kalau ini true ya udah masih saling serang menyerang gitu. Nah, kemudian kalau enggak true atau false maka
or ini ya, or penyerangan satu dot check alive, nggak ada parameternya kan, alive is oke. Bentar. Maka ya udah dia runningnya tetap terus kalau berdua salah satunya masih hidup. Nah sekarang kalau nanti salah satunya ini nanti n ya harusnya bukan or, nanti ini akan selalu benar soalnya ya. Kemudian kalau ada yang sudah apa namanya habis gitu ya, health-nya habis, maka runningnya sama dengan false, katakanlah demikian. Running sama dengan false sehingga loopnya berhenti gitu. Nah sekarang kalau kita jalankan dan coba lihat apa yang akan terjadi. Pahlawan baru, Rio turun dari langit. Waduh, Rio. Nah, terus saling saling serang teman-teman. Ya, tanpa henti. Saling serang terus-menerus. Kecuali nanti salah satunya itu ya udah, salah satunya nanti kayak apa namanya? Oh, kita salah nih teman-teman. Dot attack-nya itu ternyata ternyata dot attack-nya itu bukan ini ya teman-teman. Ini hanya kata-kata. Yang benar tuh harusnya strike ya. Aduh. Ini yang benar teman-teman. Strike bukan attack ya. Jadi kita ganti di sini. Pantas nggak berhenti nih. Strike ya. Strike. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau kalian run, hmm, kemudian mungkin kita butuh apa namanya? eh ya udah gini aja deh. Nggak apa-apa. Gitu teman-teman ya. Jadi ini untuk yang pertama. Cuma nanti yang kedua dimodifikasi jadi begini ya, lebih keren lah gitu ya. Gitu teman-teman ya. Serang, mulai nih saling serang guys. Wow, oh salah nih. Waduh, ini harusnya running guys. Running. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Ini nanti kalian lihat saya kasih kodenya aja lah ya. Kita mati. Palan baru naga ganas Rio turun dari langit. Rio. Ya, kemudian while true, while running, maka angkanya direndit. Kalau angkanya nol, kenapa tidak terjadi sesuatu? Hmm, hmm, what happened? Hmm, kok nggak terjadi apa-apa nih? Ya udah, ini kita break aja kalau gitu. Kayaknya dia, oke, kita coba break. Sini harus terus. Oke ya. Oke, let's see. Loh, kenapa nggak jalan ya? Hmm, apakah karena ini di luar? Ini aneh. Gimana guys? Ada pertanyaan dulu? Ini terkait pembuatan kelas ya. Ini dulu yang harus kita selesaikan. Oh, ini nggak jalan. Loh, kenapa nggak bisa nggak jalan? Kok aneh? Hmm, what happened? Hmm, kalau dia yang kedua ini nanti kita pakai kayak logika answer gitu loh guys. Pakai input bergabung dalam pertanyaannya atau no. Kalau jawabannya ya, udah di render gitu.
Cuman di sini kok ada sesuatu yang aneh. Ya udah, untuk sementara kalian membuatnya begini aja deh. Ini nggak usah ada. Dan kalian buat hero.strike. Eh, benar nggak ya? Print. Ya, pakai strike aja langsung. Bukan pakai attack ya. Strike naga. Kemudian sleep 2 detik. Naga.strike hero. Kemudian sleep 2 detik. Kemudian lihat informasi tentang hero. Attack naga. Benar kan ya? Ya, benar. Dan sleep 1 detik maybe. Kemudian naga.attack. Ini hanya informasi attack-nya nih. Naga.attack hero. Oke, let's see what will happen. Nah, ini dia teman-teman ya. Wah, ini terlalu cepat. Ya, pokoknya gitulah ya teman-teman. Jadi di sini apa namanya terkait penyerangannya. Nah, ini untuk tugas part 1 itu guys. Oke, sekarang tugas kalian buat dulu ini ya. Ada pertanyaan dulu? Silakan. Ada pertanyaan dulu guys. Halo. Belum ada, Kak. Belum ada. Kalian mau dikopikan atau mau langsung mau difotoin? Pasti kopi. Gimana? Kalau di kopi, oke ini banyak ya soalnya guys. Ya udah deh kakak kasih aja kopiannya. Nah ini dia, Ctrl C. Sekarang kalian, wah ini udah 52. Sekarang kalian sambil nulis sambil break aja ya teman-teman. Silakan. Ini terkait dengan kodenya. Cara itu guys ya. Silakan tambahkan metode baru kalau kalian mau menambahkan metode apalah gitu ya. Ayo. Oke, boleh istirahat dulu ya. Kalian mungkin lelah mendengar penjelasan dari saya. Jadi silakan break dulu ya. Dan sambil share screen ya teman-teman kalau bisa. Share screen ya Bim, Pelangi, Halim, Helga, Liang, Rio, Felix. Sambil share screen ya. Udah di WhatsApp ya. Kodenya udah di WhatsApp. Dan di WhatsApp kalau ngirim kode biasanya dia menjadi ini guys. Initnya nanti A underscore-nya cuma 1. Jadi kalian tambahin ya nanti. Ayo share screen. Rio, Abim, Felix, Halim. Ini makanya di HP Kak. Oh, makanya dia oke. Nggak apa. Silakan tambahkan ini ya. Teman-teman tambahkan metode apa kayak gitu kalian maunya. Siapa tahu metode menari mungkin kan. Karena nggak tahu. Menari dengan kecepatan tarian gitu. Nggak tahu. Kenapa stop share Helga?
Rio, Felix, silakan share screen ya. Pelangi, Liam juga silakan share screen. Nah, itu kayaknya ada yang berubah, Felix. Coba ke atas, Felix. Kayaknya initnya jadi satu. Nah, kan? Underscore-nya satu. Karena WhatsApp dia membuatnya menjadi huruf miring ya. Kalau nah itu tuh agak ini teman-teman. Silakan tambahkan metode lain mungkin teman-teman. Mungkin apalah gitu ya, nggak tahu dalam game. Helga itu masih errornya itu Helga. Coba ke atas. Initnya tuh hanya satu underscore-nya tuh. Nah, kami mencari di mana. Padahal yang salah nggak ada underscore-nya. Aduh. Saya harus ngisi data.
Oke guys, ada pertanyaan? Waktu istirahat sudah di penghujung ini guys. Oke, Ini gimana kak? gimana? Baris 34 ini. Baris keempat. Bentar. Oh itu nggak usah aja, pakai baris yang di atas itu aja yuk ya. Yang Mana ya? tadi yuk, enggak sih? Ini Ya ya baik. enggak lagi yang saya lihat. Oh ini, ini initnya. Initnya yang kurang underscore. Coba ke atas, Rio. Nah itu tuh, initnya aku kekurangan. Nah, nah itu ya. Nah baru. Oke teman-teman, kalau sudah sekarang saya lanjutkan share screen saya. Ya, kalian stop share screen-nya, stop dulu. Udah guys, di stop dulu ayo. Nah sekarang saya lanjutkan presentasinya di part 2 apa yang akan kalian bahas. Aduh, apa? Oke, di part 2 kita disuruh untuk ya. Nah, ini dia ya. Membuat gamenya itu menggunakan while. Nah, ini tadi udah di-spill ya. Saya nggak tahu kenapa ya bisa nggak jalan ya. Tapi nanti di part 2 ini sudah ini tadi saya ini lihat jalan. Jadi sekarang kita akan menggunakan loop di dalam gamenya sehingga kita tidak perlu capek untuk harus tulis lagi saat saling serang menyerang gitu. Oke? Nah, gimana cara menambahkan dinamika ini ke game? Nah, pertama, bisa nggak ya kita menyebut produk yang dihasilkan sebagai game? Kemudian, apakah ini menarik untuk melihat bagaimana peristiwa berkembang dalam game? Kemudian, apakah ada peristiwa yang berkembang saat kode dieksekusi? Kemudian, apakah ada alur cerita yang tidak diduga? Nah, sekarang saatnya apa namanya mencari tahu kebenaran dari hal-hal ini. Nah, pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat beberapa musuh ya atau enemy. Ini translasinya agak-agak ya teman-teman. Jadi jangan dibaca dengan dengan begini ya. Beberapa musuh dan naga nantinya yang akan dilawan oleh seorang hero-nya ya ingat. Kemudian mari kita program loop game yang mana permainan akan berlanjut sampai semua musuh, ingat semua musuh dikalahkan atau sampai hero-nya meninggoy gitu ya. Kemudian mari kita tambahkan elemen kesempatan ke dalam game. Ini maksudnya apa? Nanti kemunculan musuh serta hasil dari setiap pertarungan itu akan ditentukan dengan menggunakan itu eh, apa namanya modul random tadi atau dari random itu guys. Itu maksudnya ya. Jadi nanti akan ada beberapa kayak ini sisa nyawanya berapa gitu. Oke? Nah itu dia sekarang. Jadi tugasnya buat beberapa musuh program loop game tambahkan elemen kesempatan ke dalam game. Nah, sekarang coba kalian perhatikan ini ya. Ini saya sudah namakan part 2 dan ini saya ganti ke night pikir ya supaya nggak seluruhnya saya ganti. Itu aja ya yang di atas. Oh, saya ganti yang di atas saja ya teman-teman. Supaya nggak seluruhnya saya ganti. Tuh, saya kontrol X aja deh. Kontrol C aja deh. Nggak usah dipakai, saya taruh di sini aja. Kontrol V,
Nah, gitu guys ya. Ya udah, sekarang kalian tinggal pertama buat hero-nya ya sesuai tugasnya. Kemudian buat beberapa musuh. Nah, nanti beberapa musuh ini kita buat menggunakan list gitu teman-teman. Oke? Jadi listnya itu kalian dapat taruh di sini ataupun setelah ini juga boleh. Ctrl X, setelah ini juga boleh supaya mungkin satu kesatuan gitu ya. Enemies. Oke, gitu guys ya. Kalian lihat codingan saya guys? Halo? Lihat, Kak. Oke, saya pikir saya berbicara sendiri tadi. Nah, kemudian setelah itu, setelah dibuat beberapa musuh dengan nama yang berbeda, di sini saya katakanlah musuhnya di sini Helga, kemudian Felix, kemudian Abim, Liam, kemudian eh, Abim ya. Rio tadi udah eh, dikalahkan mungkin sama Halim ya. Nah, sekarang ini musuh-musuh yang tersisa ya. Dan di sini yang kalau kalian lihat di sini kan kok Kak make warrior sama dragon. Kenapa nggak make dragon semuanya? Nah, di sini guys, karena dragon sama warrior ini komposisi metodenya sama. Jadi kalian mau pakai kelas salah satunya boleh ya, boleh ya. Dan kalau kita perhatikan kelas warrior sama dragon itu kan sama teman-teman. Makanya knight-nya itu juga hero-nya itu juga pakai kelas warrior gitu. Jadi kalau pakai kelas dragon ya tetap dia dibaca sebagai nanti apa namanya? Tetap dia dibaca sebagai knight gitu. Jadi tergantung metodenya. Makanya tadi saya bilang ini sebenarnya hanya berganti nama doang ya, metodenya sama gitu. Nah, gitu teman-teman. Jadi ini supaya seragam aja. Ini kemarin saya contohkan ya, Dragon. Nah, gitu. Nah, sekarang print salam kepada Anda satria yang baik yaitu Halim gitu misalnya. Print Anda berdiri di pintu masuk ke hutan yang penuh dengan bahaya mematikan. Apakah Anda siap untuk pergi ke sana melawan musuh? Nah, di sini kita pasang logika. Kalau jawabannya iya, maka tolong play-nya jadi true. Kalau enggak, false. Kemudian ini kita pasang di sini, ya. Saat nanti play-nya false, ya udah nggak terjadi apa-apa. Kan Halim nggak mau bertarung nih, misalnya gitu. Atau misalnya sekarang penontonnya itu adalah si pelangi, misalnya gitu Anggi ya. Ini contoh aja nih ya, pelangi gitu. Ya udah kalau Anggi nggak mau terjadi apa namanya, nggak mau melihat yang ini, ya udah dia dia nggak akan terjadi apa-apa. Cuman kalau dijawab iya nantinya ya udah dia akan bilang enemy sama dengan enemies. Nah, ini nih di random enemy-nya teman-teman. Yaitu kita tahu bahwa list ini kan ada 4 elemen, ya, ada 4 elemen sehingga nanti yang mana yang maju duluan itu uniknya kita menggunakan list sama random. Nah, pertanyaan saya di sini, kenapa saat saya melakukan random itu dari 0 sampai len enemies min 1? Ada yang mau membantu? Kenapa nggak dari 1 sampai 4 gitu maksud saya? Ayo. Eh, eh, eh. Kenapa? Halim? Halim nih. Kenapa Lim? Kenapa nggak 1 sampai 4? Kenapa dari 0 sampai len enemies min 1? Kurang tahu, Kak. Oke, nggak apa-apa. Agi, kenapa Agi kira-kira Agi? Kurang tahu, Kak. Orang tahu? Oke, nggak apa-apa ya. Jadi, kenapa dibuat dari 0 sampai 1 teman-teman? Nah, yang kalian harus perhatikan di sini adalah ada kurung siku. Nah, kemudian ada enemies, yang mana enemies ini adalah suatu list. Jadi, kalau elemennya ada 4, otomatis nomor indeksnya itu adalah dari 0 sampai 3 guys ya. Makanya di sini line enemies itu kan 4, 4 kurang 1, 3 gitu. Itu maksud dari hal ini gitu. Nanti mungkin kalian bertanya kenapa gitu. Ya udah, sekarang
Yang terpilih akan mengucapkan salam, wih, salam. Kemudian print informasi tentang yang terpilih itu, teman-teman. Ya udah, kemudian kita buat logika lain lagi, is attack. Kalau apa bergabunglah dalam pertarungan. Ini agak sedikit ini ya. Saya buat begini aja deh. Eh, apakah mau bertarung mungkin ya? Aduh, terlalu ini mungkin ya, terlalu ya udah deh, nggak apa-apa. Ingin bertarung, oke. Melakukan, oke. Ya atau tidak? Nah, kalau jawabannya iya, tolong direndit dari 0 sampai 1. Ini kalian dapat membuatnya begini langsung atau buat dia dalam variabel lain gitu. Gitu ya, bebas. Nah, nanti kalau dia yang terpilih 1, tolong ya, tolong ini uniknya. Kita membuatnya petarung, petarung-petarung. Kita membuatnya dalam list. Tolong nanti hal ini terjadi gitu ya. Yaitu urutan pertama adalah satria, kemudian urutan kedua adalah musuh. Kemudian kalau dia yang terpilih 0, maka urutan yang pertama enemy, yang kedua adalah satria. Nah, sekarang logika ini dipakai di sini. Nanti berarti akan terjadi sesuatu hal seperti ini, yaitu petarung pertama akan menyerang petarung kedua, gitu ya. Kemudian diberikan informasi ini eh, apa ya? Ya, ini attack-nya ini agak kurang tepat ya. Nanti kita ganti aja namanya. Kemudian berikan informasi tentang petarung pertama. Itu teman-teman ya. Jadi itu terkait logika yang ini. Paham sampai sampai sini dulu paham logika ini guys? Ini termasuk project ya, teman-teman. Paham? Ada yang mau ditanyakan terkait ini dulu? Jangan lihat yang di bawah dulu. Ini dulu. Aman? Aman, Kak. Oke, aman ya. Nah, sekarang kita cek apakah eh, Helga dan kawan-kawannya itu tadi masih bernyawa atau enggak gitu. Itu ya. Caranya ya ini. If enemy dot check alive sama dengan false, maka print ya pernyataan seperti inilah. Misalnya tadi Abim jangan meninggal lah ya. Abim eh, terserang mungkin. Terserang karena serangan gitu ya. Karena serangan si Halim gitu. Kemudian, nah ingat kalau dia udah kayak apa ya? Kan di sini cek live-nya false ya. Berarti nanti kita harus menyingkirkan elemen yang sudah cek live-nya false ini dari list. Caranya ya udah sebut listnya pakai metode remove, yaitu enemy itu gitu. Kemudian cek kondisi akhir permainan ya, yang apakah satrianya yang terserang atau enggak gitu ya. Ya udah, if nanti satrianya live-nya sama dengan false, maka satria pemberani Halim janganlah tewas ya. Eh, apa ya? Kalah aja lah, kan. Kalah dalam pertempuran dengan musuh. Kemudian ya udah peliknya sama dengan false. Artinya gamenya berhenti. Kemudian cek lagi nih. Cek lagi kemenangan dari si uh, knight-nya itu adalah kalau learn enemies-nya udah 0 ya, maka tolong satria pemberani mengalahkan semua musuh gitu ya. Kemudian flanknya juga false. Dan itulah akhir dari permainan. Gitu guys ya. Jadi itu ada pertanyaan. Ini saya dekatkan kemarin karena mau di screenshot ya. Gitu guys. Ada pertanyaan? Itu doang sih sampai materinya teman-teman. Ya. Nah sekarang kalau kita run apa yang akan terjadi? Nah, salam kepada Anda, satria yang baik Halim, berdiri depan pintu masuk ke hutan yang penuh dengan bahaya mematikan. Apakah Anda siap untuk pergi ke sana dan melawan musuh? Misalnya tidak, ya udah nggak akan terjadi apa-apa. Itulah akhir dari dongeng. Nah, kemudian misalnya jawabnya iya. Oke, let's see. Oke, pertarungan dimulai. Pahlawan baru naga ganas Helga. Beneran dong. Helga langsung terpilih. Sorry ya, El. Aduh. Helga turun dari langit. Tingkat kesehatannya hanya 15, armornya zero. Waduh. Pertarungannya iya misalnya. Oke.
Helga mengarahkan aliran api yang mematikan ke Halim. Hasil pertarungan untuk Helga, kesehatannya 15 karena kan dia yang menyerang ya. Sedangkan Halim kesehatannya adalah 50, armornya 15. Ya udah, lagi teman-teman, kita ditanya lagi, apakah ingin melakukan pertarungan? Iya, Pahlawan Naga Ganas Abim sekarang, guys. Abim terserang. Oh, kayaknya meninggal lebih tepat ya. Abim terserang oleh serangan Halim gitu. Jadi tingkat kesehatannya kan di sini minus ya teman-teman. Jadi agak nggak make sense. Makanya ya mati lah gitu ya. Itu teman-teman ya. Oke, gitu teman-teman ya. Ini agak lucu bagi saya guys. Jadi mohon maaf ya. Ada pertanyaan guys? Ini saya stop aja lah. Agak ganas Felix. Ada pertanyaan Felix, Rafif, Erliam, Pelangi? Halo, halo, halo guys. Tidak ada? Oke, kalau Ya nggak udah ada, Kak. oke. Kalau nggak ada sekarang ini untuk yang ini kalian nggak bisa ngirim kodenya ya. Kalian harus apa namanya tulis sendiri supaya nanti kalian bertanya kepada diri sendiri dulu ya. Ini maksudnya apa? Oke. Nah, kode yang pertama saya kirimkan yang ini. Yang ini, teman-teman. Nanti kata-katanya bebas lah ya, teman-teman. Bebas kalian kata-katanya maunya apa. Tapi oh ya, kalian nggak bisa. Ya. Nah, ini dia guys, kodenya di chat Zoom. Itu yang harus kalian tulis. Kemudian yang kedua, baru while loop-nya. Ini agak banyak ya while loop-nya. Nah, ini dia guys. Silakan ya. Oke. Nah, ini baru terkait game sederhana guys. Nah, mulai besok kita sudah membuat game yang ya yang benar-benar game lah gitu ya. Tapi bukan visual juga ya. Dan bukan kata-kata. Itu besok lebih menarik lah. Oke. Dan kelas dan lain sebagainya akan kita bagi. Oke. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Itu materi hari ini sampai situ, guys. Kita masih punya 10 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Tidak ada Kak. Oke, Kak. Tidak ada. Share screen ya. Halim, Pelangi, Liam, Rio, Abim, Felix, Helga, silakan share screen buat sebisa mungkin selesaikan sih ya. Dan nanti terakhir jangan lupa disubmit ya Hel ya. Felix, Pelangi, Rio, Abim. Karena supaya tercatat nanti sama sistem kalian sudah submit projectnya. Oke? Oke Kak.
Oke, ada pertanyaan? Felix, share screen ya, teman-teman. Boleh share screen ya. Perlu perlu pakai perlu pakai itu ya El ya. Aduh, namain aja sama nama kakak. Aduh kak, itu kak apa ya? Gimana gitu kak? Lucu aja tadi ya. Kayak baca nama-nama kalian. Aduh, oke. Sorry guys ya. Aduh, aduh. Tahunnya lepas banget tadi. Ya, laporan. Kalian ada ngebuat laporan nggak guys di apa namanya? Di SMA masih ada laporan nggak? Udah ada laporan nggak? El, SMA ada laporannya. Belum sih kak. Oh belum. Nanti kimia tuh salah satu yang paling banyak laporannya karena nge-lab terus ya. Kalau Helga ngambil kimia. Ya. Angi, aman Angi? Kenapa diam saja Angi? Aman, Kak. Aman. Oke, nanti kalau ada yang error kasih tahu aja ya. Agak gimana gitu. Emang kalau mau pakai nama orang agak gimana ya, El ya? Iya kak ya, ya ya gimana gitu kak? Lumayan aneh lah. Tadi berarti kalian minta maaf ya kalau pakai nama kalian guys. Nggak apa-apa kak. Kali itu nggak apa-apa kak. Semoga. Abim turun dari langit lagi. Aduh.
Oke, teman-teman. Silakan sekarang stop share. Saya ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini. Oke. Jadi sekarang ya di malam ini sekali lagi ini terakhir pembelajaran teori kita. Mulai besok kita akan menerapkan semua apa yang sudah kita pelajari di dalam game. Dan tadi kalian sudah belajar tentang warisan. Nah, nanti kalau kalian mengambil kuliah di dunia IT, programming tepatnya, kalian sudah bisa dikatakan selangkah lebih maju dari teman-teman yang lain. Ya, itu teman-teman. Kalian sudah tahu konsep-konsepnya, tinggal nanti diperhalus. Begitu teman-teman. Oke, ada yang mau disampaikan? Felix, Liam, Pelangi, Helga, maybe, Halim, Rio, Abim? Tidak ada, Kak. Oke, oke. Kalau nggak ada, cukup dari saya. Dan ya, jangan lupa minggu depan kita akan membuat game pertama kita ya. Oke, mungkin itu doang teman-teman. Thank you udah hadir malam hari ini. Dan ya, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Makasih, Kak. Sama-sama. Kak, Makasih, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama. Jangan lupa submit tugas. Ya, oke. Silakan leave dulu teman-teman. Ayam, Kak mau bicara bentar ya. Oke.